akan mau nyanyi lagu tentang berani tampil beda pastinya. Oke, kita nyanyi dong. Kenapa kita berani tampil beda, Kakak? Karena kita anak Nasari, bukan. anak raja. Kita anak raja. Kita anak raja, kita anak papa mama juga. Betul? Betul. Oke, pastinya masih mau nyanyi lagi kan? Masih dong. Masih semangat. Oke, kita nyanyi lagi Aku Anak Raja. Aja udah peringatan Kak. Betul. Ini juga itu peringatan. Bukan. Aduh. Ini dia keringatnya. Aduh. Iya. Aduh. Berasa kayak lagi mandi hujan gitu kan ya. Iya. Lagi hujan kan musim dingin. Nah, semuanya sudah semangat tadi kan? Sudah pastinya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita. Mau bernyanyi kebenaran Tuhan.
kami mendengarkan firman-Mu. Bicaralah bagi kami semua melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami agar kami juga tidak hanya mendengarnya saja Tuhan, tapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya Roh Kudus pimpin kami. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Oke, ketemu lagi dengan Kak Patris di hari ini, di hari yang sangat luar biasa, di hari yang sangat menyenangkan karena kita datang menyembah Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Betul. Nah, hari ini Kak Patris mau cerita. Oke, mau cerita. Nah, Kak Patris bawa sesuatu loh buat adik-adik semua yang ada di rumah. Apa ya itu ya Kak Patris? Didididing. Nah, apa sih ini Kak Patris? Kok bawa kertas sekecil itu? Nah, adik-adik, ini kertas unyu-unyu loh, kayak Kak Patris. Sama kayak adik-adik juga di rumah, unyu-unyu, ganteng-ganteng, semuanya cantik-cantik. Nah, adik-adik, di dalam kertas ini ada seseorang yang akan Kak Patris ceritakan. Nah, yang penasaran coba angkat tangannya. Saya. Nah, oke. Di dalam sini kan ada seseorang yang akan Kak Patris ceritakan. Nah, ini Kak Patris namakan kertas misterius. Nah, terus adik-adik akan tebak siapa nanti yang Kak Patris akan ceritakan pada hari ini. Nah, oke, siap ya adik-adik semua ya? Siap? Oke. Siapakah aku? Nah, siapakah aku? Siapa ya adik-adik ya? Siapa? Nah, oke, kita lanjut ya. Aku adalah seorang laki-laki. Nah, aku adalah seorang laki-laki. Nah, terus Kak Patris apa lagi? Kak Patris makin penasaran ya adik-adik ya? Oke, dan aku tinggalnya di kota Yeriko. Mungkin ada adik-adik yang sudah mengenalnya, atau ada adik-adik yang sudah mulai tebak, ini siapa ya? Ini siapa ya? Oke, lanjut ya. Aku adalah seorang yang pendek. Oke, mungkin adik-adik sudah tebak, ini siapa ya? Oke, sudah tebak. Ayo lagi. Nah, lanjut lagi Kak Patris. Dan aku mempunyai kerinduan untuk menemui dan bertemu dengan Yesus. Nah, aku adalah seorang laki-laki. Aku tinggal di Yeriko. Dan aku adalah seorang yang pendek. Dan aku mempunyai kerinduan untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, siapakah aku? Ayo adik-adik, ada yang sudah bisa tebak enggak? Siapakah aku? Nah, yang ada di tengah ini adalah seorang tokoh yang akan Kak Patris ceritakan. Siapakah aku? Kita akan buka bersama-sama ya adik-adik ya. Hitungan, mari kita hitung secara bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Aku adalah Sakeus. Nah, adik-adik sudah tahu kan siapa nanti yang akan Kak Patris ceritakan? Nah, itu adalah, iya betul, Sakeus. Oke, nah saat ini kita akan mendengarkan ceritanya adik-adik. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus berjalan melewati kota Yeriko,
di mana Sakeus berada, adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan, Sakeus mendengar bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko pada saat itu. Nah, apa yang Sakeus lakukan pada saat itu, adik-adik? Sakeus berusaha untuk melihat Tuhan Yesus pada saat itu. Sakeus berusaha dengan seniat-niatnya untuk dapat melihat dan bertemu Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik, ketika Sakeus ingin bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, ternyata ada yang menghalangi Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siapakah itu? Nah, ada banyak sekali orang yang menutupi Tuhan Yesus pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus berjalan, banyak sekali orang yang menutupi Tuhan Yesus. Nah, di situ si Sakeus mau melihat Tuhan, tapi tidak bisa karena ada banyak sekali orang yang menutupi Tuhan Yesus saat itu. Nah, saking Sakeusnya berniat, saking Sakeusnya penasaran, saking Sakeusnya kepo untuk melihat Tuhan, untuk melihat siapa sih Yesus itu, siapa sih si Tuhan Yesus itu. Nah, dengan niatnya, adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Sakeus saat itu? Nah, tadi kan kakak pas di kertas misterius, nah dia kan adalah seorang yang pendek, yang berbadan yang pendek itu, yang berbadan tubuhnya pendek. Nah, karena dia badannya pendek, makanya dia tidak bisa melihat Tuhan karena ditutupi banyak sekali orang, dikerumuni banyak sekali orang, makanya Sakeus tidak bisa melihat. Nah, dari situ si Sakeus punya ide. Si Sakeus punya niat yang sangat besar untuk dapat melihat Tuhan Yesus saat itu. Nah, dari situ dia apa, adik-adik tahu nggak apa yang dia lakukan? Tahu nggak? Nah, betul sekali adik-adik, dia naik ke pohon. Sakeus naik ke pohon. Dia naik ke pohon. Nah, adik-adik tahu nggak? Karena badannya pendek, makanya dia agak sulit untuk naik ke pohon. Dia agak sulit untuk naik ke atas pohon. Tapi adik-adik tahu nggak? Dia berusaha sekeras mungkin untuk dia dapat melihat Tuhan Yesus. Adik-adik berusaha dengan segala kemampuannya untuk dia dapat melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak kalau dulunya itu dia itu adalah seorang pemungut cukai. Dia itu dulunya itu terkenal adalah orang berdosa saat itu. Makanya banyak orang tidak menyukai si Sakeus. Nah, kenapa pada hari itu dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, jawabannya nanti sebentar. Nah, setelah dia berniat, dia berusaha sekeras tenaganya, sekeras kemampuannya, dia naik ke pohon. Dia berusaha untuk mau melihat Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus ditutupi oleh banyak sekali orang, tapi dia tetap berusaha untuk dia dapat melihat Tuhan Yesus. Makanya dia manjat pohon. Kak Patrus dulu pernah panjat pohon, tapi dulu, sekarang tidak. Dulu masih kecil. Nah, adik-adik juga pernah kan? Iya, pasti pernah. Tapi dulu ya, Kak Patrus naik pohon itu dulu. Sekarang sudah tidak, sudah malu, sudah gede, sudah besar. Nah, adik-adik tahu nggak? Setelah dia naik di pohon, ternyata Tuhan Yesus melihat Sakeus yang berada di atas pohon. Ketika Tuhan berjalan, ternyata Tuhan lihat loh, adik-adik, Tuhan Yesus lihat Sakeus yang ada di atas pohon. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan saat itu? Ketika Tuhan Yesus melihat Sakeus, iya betul adik-adik, Tuhan Yesus panggil si Sakeus. Sakeus,
"Sakeus, segeralah turun Sakeus, karena aku mau menginap di rumahmu." Betul. Nah, adik-adik, Kak Patris mau tanya, ketika Tuhan Yesus panggil si Sakeus, apakah Sakeus tetap berada di atas pohon atau Sakeus segera turun? Ayo coba jawab. Iya, betul adik-adik, si Sakeus segera turun. Dengan cepatnya, dengan senangnya dia langsung turun dari atas pohon. Dia turun, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Senangnya minta ampun. Adik-adik, ketika dia berjumpa, ketika dia melihat Tuhan Yesus, ketika dia bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus, dia langsung respon panggilannya Tuhan Yesus ketika Tuhan panggil Sakeus untuk segera turun pada saat itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Sakeus dia sangat bersuka cita. Dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Nah, kalau misalnya Tuhan Yesus panggil adik-adik senang atau malah sedih? Ayo, iya pastinya senang toh. Iya, sama kayak Sakeus saat itu. Ketika Tuhan panggil Sakeus, Sakeus senangnya minta ampun. Adik-adik, begitulah Sakeus pada saat itu. Dari dia adalah pemungut cukai, dari dia yang terkenal orang berdosa, sampai akhirnya ketika dia berjumpa, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tampil beda. Keren kan? Dia berani tampil beda. Dari dulunya dia adalah orang yang tidak disukai oleh banyak orang yang dibilang-bilang orang berdosa, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tampil beda. Dan adik-adik tahu nggak, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia izinkan Tuhan hadir di dalam hidupnya, adik-adik tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia menyenangkan hati Tuhan lewat dia memberikan apa yang dia miliki, dia berikan kepada orang-orang, terlebih khusus kepada orang-orang miskin pada saat itu. Yang dulunya dia hanya meminta-minta kepada orang-orang, tapi pada saat itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, memang tampil beda sekali adik-adik. Dia malah menyenangkan hati Tuhan lewat dia membagi-bagikan apa yang dia miliki, apa yang dulu dia pernah, mungkin dia pernah minta-minta sama orang-orang, tapi pada saat itu dia mau memberikan semuanya untuk orang-orang banyak pada saat itu, terlebih khususnya untuk orang-orang miskin. Nah, adik-adik bisa untuk membaca ceritanya di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, di situ menceritakan bagaimana Sakeus dari awalnya dia adalah orang yang tidak disukai orang, pada akhirnya dia menjadi tampil beda ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus mau bilang menginap di rumahnya, banyak orang loh yang nggak suka, banyak orang yang tidak senang ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus mau menginap di rumahnya. Iya, banyak orang yang tidak senang, tapi si Sakeus tidak mau berkecil hati. Sakeus tetap semangat, tetap bersukacita untuk membagikan apa yang sudah dia dapatkan, apa yang sudah ada dalam hidupnya kepada banyak orang dan kepada orang-orang miskin pada saat itu terlebih khususnya. Itu adik-adik ceritanya si Sakeus. Dia berani tampil beda. Yang dulunya dia terkenal orang berdosa, yang dulunya dia tidak disukai oleh banyak orang, tapi dia mau berusaha untuk berani tampil beda ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian cerita Alkitab pada hari ini. Kita harus berani untuk tampil beda bersama dengan Tuhan
seperti Sakeus yang berani tampil beda ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Kak Patris mau semuanya tutup mata, semuanya lipat tangan. Oke, sekarang Kak Patris mau berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, kami mau terus untuk tampil beda bersama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terus berani tampil beda bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, tapi kami mau terus untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita tentang Sakeus pada hari ini. Biarlah kami menjadi seperti Sakeus yang berani tampil beda. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami hanya menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.